Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu pada saat ini. Sebelum kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk kami boleh dapat dituntun dan membuat kami boleh mengerti pelajaran ini sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih bagi Anda subscriber setia daripada channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini ataupun yang sudah menyaksikan channel ini namun belum subscribe, silakan Anda subscribe saat ini juga. Anda bisa klik tombol subscribe berwarna merah dan klik juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa berikan tanda like, komen, dan share jika Anda diberkati dengan video pelajaran Sekolah Sabat ini. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini kita masuk di dalam pelajaran yang ke-6 dengan judul pelajaran Menemukan Istirahat dalam Ikatan Keluarga. Ayat hafalannya terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Kristus, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ada banyak keluarga yang menikmati sebuah hubungan di dalam rumah tangga dengan sangat harmonis, dengan sangat baik. Hubungan kasih mesra antara suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Namun, ada juga rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ikatan rumah tangga tidak terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Disebutkan ada banyak hubungan keluarga yang menjadi rumit. Bahkan serumit-rumitnya membuat anggota keluarganya menjadi gelisah, memiliki beban emosional, dan pada gilirannya mereka ingin keluar dari ikatan keluarga itu. Pada pelajaran Sekolah Sabat ini atau sepanjang minggu ini, kita akan coba merefleksikan kehidupan daripada Yusuf dan keluarganya dalam sebuah ikatan keluarga yang terjadi dan bagaimana Tuhan menolong Yusuf melewati masa-masa sukar dalam ikatan keluarga yang tidak harmonis, dan bagaimana dia boleh keluar menjadi seorang pemenang dan dia dapat menemukan istirahat yang sejati dalam ikatan keluarganya yang sebenarnya tidak berfungsi dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf mengetahui bahwa dia memiliki keluarga, latar belakang keluarga yang tidak terlalu baik. Dimulai daripada nenek moyangnya Abraham, yang kemudian memiliki istri Sarah yang mandul, yang akhirnya kemudian membuat Abraham harus kemudian mengambil Ribka, lalu kemudian Ribka memperanakan Ismail. Dan kemudian masalah keluarga juga terus berlanjut hingga pada zaman berikutnya, yaitu Ishak. Ishak memperanakan Esau dan Yakub, di mana masalah terjadi, Ishak cenderung lebih menyayangi akan Esau. Dan berbagai-bagai hal yang lain, pertentangan ataupun terjadi di dalam rumah tangga, sebuah perpecahan. Dan ini disaksikan, diketahui ataupun dilihat oleh Yusuf, ataupun Yusuf mendengar cerita tentang latar belakang keluarga nenek moyangnya. Hal ini kemudian membuat dia memutuskan untuk memiliki sebuah arah baru kehidupannya di dalam Tuhan. Dan ini terjadi dalam perjalanan dia ketika dia dijual oleh keluarganya sendiri, oleh kakak beradiknya, dijual kepada kafilah orang Ismail, lalu kemudian membawa dia ke Mesir. Dalam perjalanan itu, Yusuf mencoba merefleksikan kehidupannya. Dia coba untuk merenungkan kehidupannya, bagaimana latar belakang keluarganya, dan bagaimana hal yang sementara menimpa dirinya, dia dijual sebagai seorang budak. Sungguh menyakitkan karena itu dilakukan oleh
saudara-saudaranya sendiri. Namun dalam perjalanan ini, Yusuf kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa dia harus setia kepada Tuhan. Ellen White menuliskan di dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 247. Kemudian pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah oleh ayahnya. Di mana dia kemudian teringat masa kanak-kanak di mana dia diajar untuk saling mengasihi, takut akan Tuhan. Ini adalah keputusan yang kemudian Yusuf buat di dalam perjalanannya menuju ke Mesir sebagai seorang budak dibawa oleh kafilah Ismail untuk mendapatkan sebuah ketenangan atau istirahat yang sejati di dalam Tuhan, kedamaian dan sukacita. Maka kita harus membuat keputusan pribadi untuk mengikut Tuhan, terutama di saat-saat sulit kehidupan kita. Justru di saat-saat sukar sulit, ketika kita memutuskan untuk setia pada Tuhan, di sanalah ada kedamaian walaupun mungkin situasi tidak terlalu baik untuk kita. Di sanalah kemudian kita bisa menemukan yang namanya harga diri yang sejati di dalam Tuhan. Yusuf kemudian ketika di Mesir, cerita ini berlanjut di dalam Kejadian pasal 39 di mana dia kemudian dijual kepada Potifar, seorang yang cukup berpengaruh dan terkemuka di Mesir. Lalu kemudian Yusuf membantu di rumah Potifar. Yusuf kembali seolah-olah menemukan keluarganya, lingkungan keluarga yang harmonis. Yusuf kembali hadir di dalam lingkungan tersebut. Tapi Yusuf kemudian merenungkan, bahkan kita melihat kisahnya betapa kehidupan begitu cepat berubah. Yusuf yang tadinya sangat dibanggakan, dikasih oleh ayahnya, tiba-tiba berubah menjadi seorang budak yang dijual sendiri oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian tiba-tiba dia berubah lagi. Kemudian dia menjadi seorang yang kepercayaan dari seorang yang terkemuka yang bernama Potifar di daerah Mesir. Ini adalah sebuah hal yang kita bisa lihat bagaimana betapa kita jangan bersandar kepada manusia. Karena sewaktu-waktu keadaan bisa berubah. Hanya Tuhanlah yang harus menjadi sandaran kehidupan kita setiap waktu. Karena Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Baik susah maupun senang, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dan harga diri kita akan tetap terjaga di hadapan Tuhan apabila kita bergantung kepadanya. Melakukan hubungan yang benar dengan Tuhan merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan saat ini. Bagaimana kita memiliki hubungan kualitas pribadi dengan Tuhan sangat menentukan siapa kita ketika kita berada di dalam masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak masalah, tantangan yang kita hadapi. Hubungan kita dengan Tuhan, kualitas hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, itulah yang akan menolong kita untuk melewati segala tantangan, masalah, kesulitan itu dengan bergantung kepada Tuhan. Di dalam cerita Yusuf ini kisahnya tidak berakhir dengan begitu saja. Justru pada saat dia sudah dipercaya untuk menjadi orang kepercayaan di rumah seorang yang terkemuka di Mesir yaitu Potifar, di sanalah justru muncul masalah. Ada satu anggota keluarga Potifar yang gelisah hidupnya. Lalu kemudian orang yang gelisah ini mendatangkan masalah bagi orang lain. Dia tidak lain adalah istri Potifar yang kemudian menganggap Yusuf sebagai sebuah objek yang bisa dia pergunakan sesuka hatinya. Oleh karena itu ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, beberapa kali coba digoda di dalam Kejadian 39 ayat 10. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain berbuat apa sama kita. Yusuf menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan istri Potifar mau berbuat sesuatu sama dia. Yang dia perlu lakukan, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu untuk mengambil keputusan berdiri dalam prinsip, tidak tergoda dan keluar daripada situasi tersebut. Hanya ini yang dapat kita lakukan. Kita tidak bisa berharap bahwa orang akan berbuat baik terus sama kita atau tidak ada pencobaan dan godaan di luar sana. Yang dapat kita lakukan adalah kita mengendalikan diri kita sendiri. Kita melawan, kita berpegang pada prinsip dan kita keluar dari situasi tersebut apabila itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia menyadari dia tidak bisa mengendalikan istri Potifar yang menginginkan Yusuf di dalam hubungan yang lebih intim dengan dia. Akhirnya Yusuf keluar di sana dan benar istri Potifar kemudian melaporkan kepada suaminya dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Potifar mungkin saja dia tidak percaya dengan istrinya. Dia lebih percaya kepada Yusuf. Buktinya di dalam Alkitab disebutkan Kejadian 39 ayat 21, Potifar berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Nah disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa
Potifar melakukan ini. Dia memenjarakan Yusuf untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Hal ini kemudian mengakibatkan ada korban di pihak yang lain. Ini mengerikan sekali apa yang terjadi demi menjaga reputasinya juga. Reputasi daripada Potifar, dia rela pun mengorbankan Yusuf, yang mana Yusuf orang yang benar. Tetapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Walaupun dia berada dalam penjara, Yusuf menjadi seorang yang mengembangkan jaringannya di berbagai tempat. Bukan hanya di tempat yang baik, tetapi justru di tempat yang tidak baik, jaringan Yusuf dia kembangkan. Dia bersahabat dengan semua orang. Dia bersahabat dengan juru makan raja yang dipenjara juga. Dan itulah sumber pertolongan, sumber kelepasannya di kemudian hari. Kita melihat di sini bahwa Yusuf mempunyai Tuhan yang berjanji untuk bersama-sama dengan dia ketika kehidupan menjadi rumit. Tuhan yang sama juga berjanji untuk memberikan kepada kita kekuatan di saat kehidupan kita mungkin ditimpa oleh masalah. Ellen White dalam buku The Spirit of Prophecy jilid 1 halaman 132 berkata seperti ini. Dalam konteks apa yang terjadi dengan Yusuf dengan istri Potifar, Ellen White menuliskan, ini adalah contoh bagi semua generasi yang harus hidup di bumi. Tuhan akan menjadi pertolongan yang selalu hadir dan rohnya menjadi perisai. Meskipun dikelilingi oleh godaan yang paling berat, ada sumber kekuatan yang dapat mereka gunakan dan untuk melawan mereka. Betapa sengitnya serangan terhadap moral Yusuf itu datang dari salah satu pengaruh yang mungkin paling tidak mungkin untuk menyesatkan. Namun betapa cepat dan tegas itu dia tolak. Dia telah menempatkan reputasi dan minatnya di dalam Tuhan. Dan meskipun dia menderita untuk sesaat, untuk mempersiapkan dia mengisi posisi penting di kerajaan Mesir, namun Allah berhasil menjaga reputasi yang dihitamkan oleh penuduh yang jahat. Dan setelah itu, dalam waktu yang tepat menyebabkan dia bersinar. Allah bahkan membuat penjara itu menjadi jalan bagi pengangkatannya. Kebajikan pada waktunya akan membawa hadiahnya sendiri. Perisai yang melindungi hati Yusuf adalah rasa takut akan Tuhan yang menyebabkan dia setia dan adil kepada tuannya dan setia juga kepada Tuhan. Dia membenci rasa tidak berterima kasih dan membuatnya menyalahgunakan kepercayaan tuannya meskipun tuannya tidak pernah mengetahui fakta itu. Ini adalah pelajaran sekolah sahabat kita. Bagaimana pengalaman Yusuf, dia menemukan istirahat yang sejati dalam Tuhan. Ketenangan, kedamaian. Ini maksudnya daripada istirahat ini. Di dalam ikatan keluarga. Semoga pelajaran ini menolong kehidupan kita masing-masing. Untuk menemukan kehidupan, kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Meliputi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Yakinlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini. Sekali lagi bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe saat ini juga. Klik tombol berwarna merah bertuliskan subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasi di sampingnya. Dan silakan berikan tanda like, komen, bertanya, atau apresiasi terhadap channel ini. Dan jangan lupa bagikan pelajaran ini apabila Anda diberkati kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.